Terkadang orang tidak ingin mendengar kebenaran sebab mereka tidak ingin ilusinya hancur. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot. Film dibuka dengan ditampilkannya kapal selam milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang bernama Yamanami, dengan kaptennya yang bernama Shiro Kaeda yang diperankan oleh aktor Takao Osawa. Anak buahnya melapor kapal selam ini sebentar lagi akan sampai. Selanjutnya, diperlihatkan kapal selam diesel lainnya yang sedang berlayar di dekat pesisir Jepang bernama Tatsunami, dengan kaptennya Hiroshi Fukamachi. Awak kapalnya melaporkan kapal selam Yamanami bergerak ke arah mereka. Tapi kapal selam yang membawa nuklir itu terdeteksi meluncur tenggelam dan sempat menabrak kapal selam nuklir milik Amerika. Yamanami shisunderu. Yamanami ga shizumu. Yamanami e, kochira Tatsunami. Hikan no anzen o kaku. Hentou arimasen. Belum jelas apa penyebabnya, publik Jepang digegerkan dengan tenggelamnya kapal selam Yamanami yang membawa 76 orang di dalamnya, termasuk Kapten Kaeda. Banyak spekulasi yang beredar antara faktor kesengajaan atau memang murni kecelakaan. Jika ini disengaja, tentunya rakyat Jepang khawatir akan terjadi masalah yang lebih besar. Kapten Fukamachi menemui laksamana armada kapal selam yang bernama Susumu Tadokoro yang tidak terlihat sedih. Dia heran kenapa jasadnya diangkat oleh militer Amerika. Apakah Kaeda benar-benar telah mati? Anak buah Fukamachi bernama Nam yang sedang santuy mancing disuruh memutar kembali rekaman audio ledakan kapal selam Yamanami. Fukamachi sangat yakin Kaeda masih hidup meski anak buahnya mengatakan hal itu sangat mustahil karena kapal selam itu hancur di kedalaman 700 meter. Nam akan coba menghilangkan suara bising di sekitarnya agar terdengar lebih jernih. Bagi kapal selam yang terbatas dengan indera penglihatan, suara sekecil apapun sangat penting. Menanggapi masalah ini, Perdana Menteri Jepang Toshio Takegami sepertinya mendapat teguran dari Kaisar. Perdana Menteri langsung mencicipi pagoda pastiles. Menhan Hitomi Sonezaki bertanya apa arahan dari Kaisar. Ketua Sekretaris Kabinet yang bernama Wataru Unabara sudah mengetahui tentang masalah kapal selam nuklir ini. Mereka membahas sebuah proyek rahasia. Fukamachi mengingat kembali kejadian 3 tahun lalu saat dirinya bertugas bersama Kapten Kaeda. Teknisi bernama Irie melaporkan adanya kebocoran di ruang mesin. Kala itu, Kaeda memberi perintah untuk menutup ruang mesin, mengorbankan teknisinya di sana. Anak buah Fukamachi menunjukkan hasil editing rekaman suaranya terdengar baling-baling sebelum menabrak kapal selam Amerika. Dan ternyata selanjutnya terdengar jelas pintu palka yang terbuka. Apakah itu artinya Kaeda dan seluruh awaknya selamat? Dan kapal selam Yamanami yang tenggelam itu tidak berawak? Menhan Sonezaki menjelaskan kepada Wataru tentang kapal selam nuklir baru milik armada ke-7 Amerika bernama Seabed yang dibangun oleh 2 negara Amerika Jepang. Kaeda terpilih menjadi kaptennya termasuk awaknya yang berasal dari Yamanami. Faktanya, tabrakan itu direkayasa untuk memindahkan seluruh awak Yamanami ke kapal selam nuklir Seabed. Parlemen Jepang pun tidak tahu. Bukan kapal selam biasa, kapal selam nuklir ini bertenaga diesel listrik, jadi harus muncul ke permukaan secara teratur. Mampu menavigasi perairan dalam tanpa ke permukaan. Pada saat mereka terdeteksi, mereka sudah berada di belakang musuh. Performanya pun terbaik di dunia. Wataru diberi sebuah alat, namun belum jelas apa fungsinya.
Kapten Kaeda hadir di markas armada ke-7 Amerika setelah resmi menjadi kapten kapal tersebut dibantu Kapten Amerika bernama David Ryan. Sebelum berlayar, Kapten Kaeda menugaskan seluruh anak buahnya untuk melakukan inspeksi kapalnya terlebih dulu, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Menhan memberi selamat dan meminta berhati-hati. Dan inilah kapal selam nuklir Seabed. Karena ini merupakan proyek rahasia, tidak ada kerumunan orang ataupun musik dangdut untuk merayakannya. 世界に Setelah mulai berlayar, Seabed punya agenda untuk bertemu kapal selam USS Key West kelas Long Angels untuk selanjutnya berlayar berdampingan selama 30 menit menuju pelabuhan Sasebo. Di saat Kapten Ryan istirahat, Kapten Kaeda memastikan perjalanan akan lancar. Kamera fokus pada awak teknisi komunikasi bernama Irie. Fukamachi mengingat Kaeda sebagai kapten yang tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan. Saat itu, Irie terjebak di ruang mesin. ハッチ閉鎖も確認できません。機械室ハッチ閉鎖急げ。機械室ハッチ離艦用。 Tapi faktanya sekarang ternyata Irie masih hidup. Kru kapal Seabed menemukan keberadaan USS Key West lebih dulu. 15ノットで近づいてきます。ノス級源泉キーウエストです。 Hal ini belum disadari kru atau kapten kapal selam Key West yang bernama George. Setelah menembakkan sonar aktif, terdeteksi dua kapal selam lainnya, yakni Oklahoma City dan Asheville. Kapten Ryan terkejut karena tiba-tiba Kaeda memberi perintah untuk meluncurkan torpedo nomor 8. Stop it right now. Melihat adanya serangan, Kapten George dan seluruh krunya terkejut bukan main. Terlambat untuk mengelak lagi, namun ternyata itu hanyalah torpedo akustik yang tidak berdampak serius, namun cukup mengagetkan mereka. Kapten Ryan yang marah menodongkan pistolnya kepada Kaeda. Tapi asisten Kaeda dan seluruh kru kapalnya berada di pihak Kaeda juga. Ryan tidak punya pilihan, terpaksa menurunkan senjatanya. Sejak saat itulah, Kaeda akan membawa kapal selam nuklir terbaik di dunia ini dalam misi baru, sebuah perjalanan yang panjang. Laksamana Armada Pasifik Amerika Logan Stegner menerima laporan pengkhianatan yang dilakukan Kapten Kaeda membawa kabur Seabed. Jenderal Angkatan Laut ini marah besar, dia melemparkan cangkir kopainya. Apakah pemerintah Jepang terlibat dalam masalah ini? Kaisar dan seluruh pejabat negara menggelar rapat darurat membahas masalah ini. Kapal selam Amerika rupanya sudah bergerak lebih dulu untuk mengejar Seabed dan bisa jadi menenggelamkannya. Bahkan mereka tidak minta bantuan kapal selam Jepang. Opsi untuk mengirim kapal selam Tatsunami muncul karena saat ini sedang berlabuh di Yokosuka. Para pejabat Jepang ini belum tahu motifnya. Apakah Kaeda melakukan pembelotan atau sedang merencanakan tindakan teroridau? Wataru mengingatkan Seabed membawa rudal nuklir berbahaya. Menurutnya, dialog politik secara damai diperlukan. Jangan sampai menimbulkan masalah besar yang berbuntut perang militer dengan Amerika. Akhirnya, Kaisar buka suara. Dia memutuskan untuk menugaskan kapal selam Tatsunami mendapatkan Seabed sebelum pihak Amerika. Menhan sendiri yakin Kapten Fukamachi yang dikenal terampil dan cerdas mampu menyelesaikan tugas penting ini. Fukamachi kini mengetahui mantan kaptennya itu telah kabur membawa Seabed. Bukan untuk menenggelamkannya, Fukamachi ditugaskan untuk menangkapnya. Sebelum berlayar, Fukamachi dan anak buahnya membahas jalur pelarian Seabed yang diduga menyelam menuju selatan Samudra Hindia. Dengan kedalaman lebih dari 1000 meter dan menempuh jarak 200.000 km dari Osagawa hingga Palung Mariana, Seabed akan menyergap armada ke-7 yang melakukan pengejaran. Mengemban tugas penting, kapal selam Tatsunami mulai berlayar. Seabed rupanya berada di Kepulauan Yap, negara Federasi Mikronesia. Kapten Ryan menduga Kaeda akan membawa kapal selam ini melewati Samudra Hindia menuju perairan Maluku Indonesia kemudian bergerak membelot ke Arab Saudi. Tidak mau mengatakan apa tujuan Kapten Kaeda sebenarnya, Seabed sengaja dibawa ke permukaan laut, padahal patroli udara sedang dilakukan militer Amerika.
Kaeda menyampaikan pesannya kepada patroli udara, "Selamat pagi Amerika Serikat, menyelam dengan tenaga nuklir." Itu adalah pesan sama yang dilakukan tahun 1955 oleh kapal selam nuklir pertama di dunia yang bernama Nautilus dengan isyarat yang sama. Patroli memberi respon peringatan kepada Seabed untuk berlabuh di Sasebo. Jika tidak patuh, mereka akan menyerang. Jenderal Amerika memutuskan menjadikan Seabed dengan status musuh dan itu artinya pesawat patroli diizinkan untuk menyerang. Rudal pun dijatuhkan untuk melumpuhkan kapal selam nuklir ini. Will speak for themselves. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Wakil Kapten Fukamachi yang bernama Shizuka mengecek menu makan untuk para awak. Tak hanya ahli torpedo, Hashitani pandai menjadi koki. Shizuka memberi tips untuknya di saat situasi sedang genting dalam sebuah pertempuran, dia harus ingat dengan pelatihannya. Fukamachi mendapat informasi dari krunya bahwa Seabed telah ditemukan. Kembali ke Seabed, Kaeda memberi perintah untuk menyelam hingga kedalaman 1000 meter. Meski rudal sudah dijatuhkan, tidak berefek banyak terhadap Seabed yang sudah dilengkapi teknologi canggih anti-rudal. Menurut awaknya Fukamachi, sepertinya Kapten Kaeda ingin menantang Amerika. Pindah jauh ke Gedung Putih di Washington DC. Presiden Amerika memimpin rapat khusus membahas Seabed. Dia ingin tahu siapakah Kaeda telah berani menantang armada Angkatan Laut Amerika. Seluruh armada dari berbagai dunia dilarang melintasi Samudra Hindia karena Laksamana Logan menginginkan kemenangan besar dalam pertempuran ini. Komandan Armada ke-7, Laksamana Richard yang berada di atas kapal induk, mendapat perintah untuk mengerahkan seluruh armada tempurnya demi menenggelamkan kapal selam Seabed. Perdana Menteri Jepang khawatir jika Seabed sampai tenggelam, ada bencana radiasi nuklir. Tapi Wataru yakin ada pelindung yang sangat kuat di dalamnya untuk mencegah kebocoran. Kapten Ryan diajak Kaeda untuk mendengarkan lagu di ruangannya. USS Key West dan 2 kapal selam Amerika lainnya sudah berada dekat dengan Seabed. Mereka tidak segan-segan lagi untuk melepaskan torpedo jika koordinatnya telah diketahui. Saat Kaeda sedang santuy mendengarkan lagu, diam-diam Ryan mengambil garpu. Tak berselang lama, kru kapal selam memberitahu Kaeda bahwa musuh telah datang mendekat. Ryan memberi saran agar Kaeda menyerahkan diri, karena lawan yang akan dihadapi ini seluruh armada ke-7 Angkatan Laut Amerika. Tapi Kapten Kaeda tidak gentar karena dia memiliki kapal selam dan awak terbaik di dunia. Saat Ryan bermaksud akan menyerang, tiba-tiba Kaeda menyalakan musiknya dengan keras. Bagian dari rencananya, Kaeda menyuruh Irie untuk melanjutkan strategi perlawanannya. Kru kapal selam USS melaporkan kepada kapten bahwa dia mendengar suara musik simfoni di kedalaman 792 meter, namun suaranya terdengar di mana-mana. Saat itu juga, kapten meminta dipersiapkan torpedo. Kedua kapal selam sama-sama bergerak pelan mengandalkan tenaga baterai agar senyap. Kaeda mengarahkan kapal selamnya makin naik ke atas. Irie sengaja mengatur volume musiknya untuk mengalihkan perhatian musuh. Kru kapal selam USS terkejut karena tiba-tiba Seabed berada di samping mereka. Inilah salah satu kelebihan yang sebelumnya dijelaskan oleh Menhan Jepang. Ryan cukup terkejut dengan kecerdikannya Kaeda, lalu bertanya apa langkah dia selanjutnya. Meski sudah tahu di atas permukaan armada ke-7 Amerika sudah menunggunya, Kaeda tetap mengarahkan Seabed untuk naik ke permukaan. Kemudian meminta awaknya untuk mempersiapkan torpedo nomor 6. USS mengetahui langkah yang dilakukan Seabed. Setelah 2 torpedonya dilepaskan, Seabed langsung menyelam ke bawah mengaktifkan mode menghindar. Ryan sempat bertanya kepada Irie, kemana sebenarnya tujuan kapal selam ini. Namun Irie terkejut setelah melihat garpunya disembunyikan Ryan di belakangnya. Ryan lebih dulu menyerang dan mencekiknya. Ingatannya kembali ke masa lalu saat dia belum menjadi anak buahnya Kaeda. Temannya mengatakan Kapten Kaeda orang luar biasa yang akan membawanya ke dunia yang baru. Lupa bahwa sebenarnya kapal selam itu sempit. Setelah torpedo itu menyentuh kapal selam Key West, ternyata tidak ada ledakan sama sekali, karena tidak dilengkapi hulu ledak. Kaeda hanya ingin memberi peringatan, jangan pernah meremehkan dirinya. Pihak Amerika sepertinya sadar mereka tidak bisa main-main apalagi jika Seabed membawa hulu ledak nuklir. Dengan jangkauan 1287 km, tentu ini bukan masalah besar, tapi ancamannya nyata untuk kapal selam Amerika. Presiden Amerika ingin Seabed ditenggelamkan dekat Jepang dan tidak boleh gagal. Meski terbukti sudah menyerang anak buahnya, Kaeda tetap melepaskan Ryan.
berharap dia menjalankan perannya sebagai penasehat kapal selam. Ryan kembali terkejut karena Kaeda sulit dibaca. Fukamachi sendiri yakin apa yang dilakukan Kaeda terhadap kapal selam Amerika untuk menunjukkan dia mampu menenggelamkan mereka jika mau. Dan kini Seabed telah dikepung seluruh armada Angkatan Laut Amerika. Menurut anak buah Fukamachi, Kapten Kaeda tidak bisa lolos lagi. Tapi justru sebaliknya, Kaeda sengaja mengumpulkan armada ke-7 dalam satu titik karena bagian dari rencananya. Kapal induk Amerika yang membawa puluhan jet tempur ditambah lagi puluhan kapal perang bergerak dalam satu arah dan satu tujuan, menenggelamkan Seabed. Bukannya berlari menjauh, Kaeda justru mengarahkan kapalnya untuk maju menghadapi armada ke-7 tepat di permukaan laut. Dia kirimkan pesan kepada Amerika bahwa Seabed memiliki rudal anti kapal Tomahawk yang siap ditembakkan dengan hulu ledak tidak konvensional yang artinya nuklir. Karena itu, Kaeda meminta seluruh armada Amerika untuk menghentikan rencananya. Jika tidak, seluruh kapal milik Amerika akan menerima akibatnya. Laksamana Richard tidak percaya, Kaeda hanya menggertak saja. Ryan pun tidak percaya, tapi Kaeda mengingatkan, inspeksi akhir yang dilakukan awaknya sebelum kapal ini berlayar yang dilakukan dengan cermat, cepat, dan tepat. Kaeda yang cerdas paham betul, meski sangat berbahaya, nuklir merupakan senjata yang tidak berharga. Tidak ada satupun negara yang memiliki nuklir bisa menembakkannya. Nuklir hanya efektif digunakan untuk intimidasi. Laksamana Logan meminta Richard untuk rileks. Karena tidak ada satupun nuklir di dalam kapal selam Seabed. Namun Richard mulai ciut, karena jika nuklir itu ditembakkan, seluruh armada ke-7 akan musnah. Adegan adu banteng antara kapal induk USS Reagan dan Seabed hampir saja terjadi. Di sini terbukti, nyalinya militer Jepang jauh lebih berani daripada militer Amerika. Kaeda mengarahkan Seabed tepat di buritannya kapal induk USS Ronald Reagan. Saat itulah Kaeda mengungkapkan tujuan yang sebenarnya untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan pembentukan negara Yamato. Sementara itu, kapal selam pimpinan Fukamachi hampir tiba di lokasi. Kaeda menyatakan siap untuk menunggunya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. What does Yamato mean? Salah seorang jenderal Amerika menjelaskan kepada presiden bahwa Yamato diambil dari nama lamanya Jepang, sekaligus nama kapal perang yang tenggelam dalam pertempuran tahun 1945. Presiden tampak hati-hati dengan keinginan Kaeda yang memproklamirkan kemerdekaannya untuk kapal selam Seabed. Pada dasarnya, presiden tidak mau terjadi konflik kembali timbul antara Jepang dan Amerika, termasuk respon Tiongkok dan Rusia. Kapal selam Tatsumi muncul di atas permukaan di antara kapal induk USS dan kapal selam Seabed. Fukamachi meminta izin Kapten Kaeda untuk naik ke atas Seabed. Merasa sudah memerdekakan diri, Kaeda tidak mau Seabed disebut sebagai anggota armada ke-7-nya Amerika. Menanggapi pernyataannya, Jenderal Richard masih menganggap Seabed sebagai milik armada tempurnya. Karena itu, Tatsunami diharuskan pergi dari area ini segera mungkin. Jika tidak mau patuh, jenderalnya Amerika ini tidak segan-segan untuk menyerang. Setelah Fukamachi meminta izin masuk ke dalam negaranya, barulah Kaeda mengizinkannya. Kaisar Jepang dan seluruh pejabat membahas perkembangan ini. Menurut Kaisar, seharusnya Seabed membawa nuklirnya. Susah dipahami oleh Perdana Menteri sekalipun dengan pernyataannya. Mencegah hal buruk yang bisa terjadi, Shizuka memberikan pistol kepada kaptennya. Jika armada ke-7 melancarkan serangan, Fukamachi memberi perintah tegas kepadanya untuk menjalankan kapal selamnya tanpa ragu. Attention, Tatsunami crew. Tidak peduli apapun alasannya, Kaisar tetap menginginkan Seabed. Tiba di Seabed, Fukamachi sempat meledek datang ke negara Yamato yang pengap kaya gini. Kaeda menyebut kapalnya sebagai negara militan yang tidak dikuasai oleh satu negara pun. Kaeda akan melawan siapapun yang mencoba menyerangnya. Ambisinya untuk mempersatukan dunia dalam satu bangsa. Fukamachi yang marah ingin sekali menyerang, namun dihalangi anak buahnya Kaeda. Fukamachi menganggap Kaeda sudah gila.
Dia terkejut karena Irie ternyata masih hidup. Ingin masalah ini cepat kelar, Presiden Amerika memutuskan untuk melancarkan serangan. Sir, Admiral Boyce on the line. Saat itu juga, Panglima Angkatan Laut menurunkan perintah kepada Richard untuk mulai melancarkan serangan. Fukamachi kembali menaiki sekoci saat peluru berterbangan di atasnya untuk menenggelamkan Seabed. Merespon serangan tersebut, Seabed kembali menyelam. Setelah melihat awak kapalnya, Fukamachi putuskan untuk mengejar Seabed. Karena ditugaskan untuk melumpuhkannya, Fukamachi meminta krunya untuk menargetkan baling-balingnya. Kaeda tampak tenang meskipun kapal selamnya akan diserang dari berbagai penjuru. Dari mulai armada Amerika hingga kapal selamnya Angkatan Laut Jepang. Course 135 degrees. Rudal kembali dijatuhkan dari atas pesawat. Begitupun dengan torpedo yang dilepaskan dari Tatsunami. Seabed kembali menyelam ke dasar laut untuk menghindari serangan. Rudal pesawat dan torpedo gagal mengenai Seabed. Ternyata Laksamana Richard sengaja membuatnya meleset karena dia tidak mau nuklir yang dia yakini ada dalam kapal selam itu akan menghancurkan seluruh area ini. Kebocoran kecil menimpa Tatsunami yang terkena efek ledakan rudal Amerika. Seabed kembali menyelam ke kedalaman 1 km. Richard menyerahkan tugas memburu Seabed kepada tim kapal selam Amerika. Di antaranya kapal selam USS Oklahoma City, USS Asheville, FSN USS Columbia di bawah pimpinan Kevin Doyle. Perdana Menteri minta bantuan Wataru karena dia merasa lemah tidak berdaya. Wataru paham betul kabinet seperti awak kapal selam. Jika tenggelam, mereka akan tetap bersamanya. Kapal selam Tatsunami kini berada di perairan Filipina. Beberapa awak sedang mengobati luka. Fukamachi menduga Seabed sedang menuju Selat Malaka, kuburannya kapal dari Perang Pasifik. Di wilayah itu, sonar tidak akan berguna karena banyak gelombang suara akibat gunung api di bawah laut. Namun, menjadi tempat sempurna untuk pertempuran kapal selam. Apa Seabed mampu menghadapi ganasnya armada ke-7 Amerika yang segitu banyaknya? Ini pula yang dibahas para pejabat tinggi Jepang. Mereka saling menyalahkan atas proyek ini. Menurut Menhan, dari awal proyek Seabed bertujuan untuk memperkuat kekuatan militer Jepang agar tidak ada satupun negara di dunia ini yang berani mempermainkan negara samurai. Menurut Wataru, meskipun Kaeda telah salah, dia dan seluruh awaknya tetaplah warga Jepang yang peduli kepada bangsa dan negara ini. Disinilah Perdana Menteri punya masukan untuk membela Seabed dalam menghadapi Amerika. Menhan sepakat karena Amerika telah menyerang kapal Tatsunami. Tiba-tiba, Perdana Menteri mendapat pesan dari Presiden Amerika untuk mengadakan KTT. Menurut Presiden Amerika, perang dan perselisihan sudah menjadi kodrat manusia. Karena persaingan dan kebanggaan menimbulkan kecurigaan, kemarahan, dan kebencian. Pada akhirnya saling membunuh. Karena itu, mereka butuh negara kuat yang bisa membawa kedamaian di dunia ini. Leviathan adalah makhluk laut. Namun seperti kata Hobbes, sebetulnya kepada dialah kita berhutang perdamaian dan pertahanan. Amerika Serikat harus menjadi Leviathan. Selat Malaka di kedalaman 300 meter, Seabed siap meladeni pertempuran. Tampak USS Columbia menembakkan torpedonya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Pertempuran antar kapal selam pun dimulai. Torpedo itu menabrak karang bawah laut. Sama sekali tidak mengenai Seabed.
What's going on? We've lost Seabat, sir. Karena efek gelombang suaranya, kapal USS Columbia kehilangan suar. Giliran kapal selam USS Asheville yang mengejar Seabed. Qaeda meminta Seabed meluncur dalam kecepatan penuh hingga 35 knot menuju permukaan. Sedangkan Asheville yang melambat rupanya menabrak karang bawah laut. Fukamachi pun menyadari Kapten Qaeda telah memancing musuh untuk mengejarnya dan justru berakibat fatal. Mereka menduga Qaeda sangat mengenal betul peta topografi di wilayah ini. Sebelum tenggelam, USS Asheville melepaskan kabel antenanya untuk menarik Seabed melalui baling-baling. Tak kehilangan akal, Qaeda berbalik menarik kapal selam USS untuk menyelam lebih dalam lagi. Qaeda akan menunjukkan betapa hebatnya kapal selam Seabed hingga kedalaman 1.700 meter. Faktanya, tidak ada satupun kapal selam di dunia yang mampu bertahan akibat tekanan air bawah lautnya yang sangat kuat. Alhasil, suara retakan lambung kapal USS itu terdengar. Dengan terpaksa, mereka melepaskan kembali kabel antenanya. Kapal selam USS pun tidak bisa naik lagi. Seabed is headed in our direction, sir. Can we fire torpedoes? Muncullah kapal selam USS lainnya yang melepaskan torpedo, namun lagi-lagi tidak berhasil menjatuhkan Seabed. Seabed kembali mengecoh lawan untuk mengejarnya. No, she's alive. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Kapal selam USS itu pun menabrak karang. Left full rudder. My God. Fukamachi terpukau karena Seabed melumpuhkan 3 kapal selam nuklir kurang dari 10 menit tanpa perlu menembakkan torpedo. Tak berselang lama, Tatsunami yang berada di bawah pimpinan Fukamachi menyerempet Seabed. 武器を使用していないから攻撃を受けたから自衛権を本当は戦争がしたいだけだ。かけることができない戦いなのだ。 Qaeda mengatakan suatu hari nanti Fukamachi akan paham dengan tujuannya. のない世界は作れない。お前にもわかる。あなたが間違っていると思ったら。 Sebagai negara merdeka Yamato, Qaeda tidak akan menyerang, tapi akan beraliansi dengan Jepang. どういう意味だ。 回線切れました。 Seabed akhirnya melanjutkan penyelaman, sedangkan Tatsunami naik ke permukaan untuk mengisi ulang baterai. Kaisar tampak emosi karena ulah Qaeda yang merusak hubungan Jepang dengan Amerika. Dia ingin Jepang bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika untuk menenggelamkan kapal selam terkutuk itu. KTT dengan Presiden Bennett harus dilakukan sebagai konsesi kepada Amerika. Kaisar berharap Amerika balik merasa punya hutang kepada Jepang. Tapi menurut Wataru, justru akan membuat Jepang makin dicap sebagai anjing peliharaan setianya Amerika. Di sini terungkap bahwa Wataru adalah anak Kaisar Unagaru. Wataru lebih memilih untuk melakukan negosiasi dengan Qaeda meski ayahnya ini tidak setuju. Kapal induk USS Ronald Reagan dari Armada Tempur Amerika ke-7 sampai saat ini standby di Laut Filipina. Jenderal Richard mendapat laporan proses evakuasi terhadap awak 3 kapal selam Amerika sedang dilakukan. Komandan pun meminta dikirim pesan permintaan maaf kepada kapal Tatsunami atas serangan sebelumnya dia lakukan. We were the ones that fired at them. Seorang reporter cantik bernama Ichiya sedang membawa berita tentang tenggelamnya kapal Yamanami karena sampai saat ini publik Jepang hanya mengetahui beritanya sebatas itu. Panglima militer Amerika melaporkan kepada Presiden telah mengirim armada ketiga yang berada di San Diego untuk bergabung dengan armada ke-7 dengan misi utama menenggelamkan Seabed. Amerika akan menggiring opini publik bahwa Qaeda adalah teroridau yang pantas untuk dilenyapkan. Meski begitu, Presiden tetap khawatir jika Seabed memiliki nuklir. But there's still the nukes. We haywire because of this, man. Berbeda dengan Menteri Luar Negeri Kageyama, Wataru mengusulkan kepada Perdana Menteri untuk melindungi Seabed dengan mengerahkan Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Menlu khawatir Amerika akan menganggap Jepang memicu perang. Tapi Menhan setuju dengan usulan putra mahkota karena Amerika tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa Seabed dilengkapi senjata nuklir. Wataru tidak mau Jepang terus bersujud merendahkan diri selama 100 tahun kepada Amerika.
Wataru menuangkan minuman dalam 4 gelas, mengajak mereka untuk berani mengarungi lautan yang ganas melawan negara adik kuasa. Perdana Menteri dan Menhan mengambil minuman tersebut, sedangkan Menlu pun mau tidak mau setuju meski tidak bisa meminumnya karena punya penyakit beser. Singkat cerita, armada pengawal kedua Angkatan Laut Bela Diri Jepang dikerahkan untuk melindungi Seabed. Begitupun dengan Laksamana Lancing yang menjadi komandan armada ketiga kapal induk USS Abraham Lincoln. Berbeda dengan Richard, Jenderal Bintang 3 ini sepertinya ngotot ingin berperang. Japan's self-defense forces may suffer. It's not my fault if this triggers a war. Perdana Menteri Jepang bersama Menlu dan putra mahkota yang menjabat ketua kabinet terbang menuju Amerika untuk menggelar KTT. Meski punya tekad untuk melindungi Seabed dan awak Jepang yang berada di dalamnya, mereka sepakat untuk mencegah pecahnya perang. Kaeda sendiri sudah menyadari Amerika menurunkan 2 armada kapal induknya sekaligus untuk menenggelamkan kapalnya. Tapi dia juga menyambut baik datangnya armada Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Karena menurutnya, pengawal kedua Angkatan Laut negara Sakura ini mampu bertarung melawan armada ketiga dan ketujuh Amerika di bawah pimpinan Laksamana Numata. Kepiawaiannya terbukti saat latihan perang laut. Numata memuji Kaeda karena setelah sonar musuh sedang lumpuh, dia bawa Seabed ke permukaan menggunakan intuisi untuk celah dalam armada. Itu adalah sebuah prestasi jenius yang luar biasa. Meski tidak tahu apa motif Kaeda sebenarnya, namun suatu hari nanti bisa saja Kaeda mengambil alih Angkatan Laut dunia. Singkat cerita, Presiden Amerika menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Jepang dan rombongan. Wataru menyampaikan maksudnya untuk diskusi secara tulus karena tidak ingin tragedi Pearl Harbor kembali terulang. We're here to have a sincere discussion. Laksamana Lancing menolak permintaan armada Angkatan Laut Jepang untuk melewati barikadenya, menyuruh pihak Jepang meninggalkan area ini atau dia tidak akan ragu-ragu untuk melancarkan serangan. Tak gentar dengan ancamannya, Numata tetap bergerak maju membawa seluruh armada tempurnya. Now we have an excuse to sink them. Kaeda tersenyum, sudah mengenal betul keberaniannya Numata. Meski tujuannya untuk perdamaian dunia, Kapten Ryan mengingatkan Kaeda untuk mencegah pecahnya perang antara Jepang dan Amerika. Kaeda balik bertanya, pihak mana yang lebih dulu melepaskan rudalnya? Karena fakta yang terjadi, Amerika lah yang lebih dulu menembak. Karena situasi makin memanas, seluruh pihak kini berada dalam status siaga tempur. Sedangkan para pejabat tingginya mulai duduk dalam meja perundingan. Our third fleet. They demand that I become. It's showtime. Started with our discussion on peace. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Presiden Bennett menyampaikan 3 tuntutan dalam perundingan damai ini. Yang pertama, akan membatalkan proyek kerjasama kapal selam Seabed. Kedua, Jepang akan bertanggung jawab atas kerugian yang Amerika alami akibat tindakan pemberontakan yang dilakukan Kaeda. Dan terakhir, Amerika memiliki hak diskresi untuk menangani Seabed. Sementara itu dari pihak Jepang, Perdana Menteri Takegami mengingatkan proyek Seabed dimulai melalui perjanjian bilateral antara kedua negara. Merasa pihak Jepang pun mengalami kerugian atas kejadian ini, Jepang tidak setuju jika harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kompensasi. Karena pemerintah Jepang menilai kru Seabed adalah warga negara Jepang, Wataru menambahkan jika mereka terancam, Jepang siap mengambil tindakan menentang pemerintah Amerika. Presiden Bennett cukup terkejut dengan pernyataan pihak Jepang, ditambah lagi mereka berani menurunkan armada perangnya. Perdana Menteri Jepang menambahkan pentingnya tindakan kooperatif untuk tetap menjaga perdamaian. Kembali ke kapal induk USS Abraham Lincoln. Dalam sonar mereka, terlihat Seabed berada di tengah armada Angkatan Laut Jepang. Laksamana Lancing kembali memberi peringatan keras kepada pihak Jepang untuk meninggalkan area ini. Numata menyampaikan pesan kepada Kaeda untuk keluar dari area ini dengan pengawalan armadanya menuju arah timur laut. Namun Kaeda menolak karena dia ingin tahu apa Jepang benar-benar punya tekad. Tak berselang lama, armada ketujuh Amerika tiba di area yang sedang memanas ini. Perdana Menteri Takegami mempertegas kembali, Jepang tidak ingin terlibat dalam pertempuran apapun. Bennett cukup kecewa karena seharusnya mereka satu suara menyetujui operasi gabungan.
Presiden Amerika ini makin geram setelah Wataru mengatakan Jepang kemungkinan besar akan mengakui kemerdekaan Tibet sebagai negara Yamato. Laksamana Lancing sudah tidak tahan lagi ingin melepaskan tembakan, namun belum mendapatkan apa alasannya. Seperti peperangan yang saat ini sedang terjadi di Timur Tengah, dominasi negara adidaya seperti Mamarika tidak lagi dianggap, yang dimana melakukan invasi atas nama keadilan. Yang benar. Sambil menggebrak meja, Perdana Menteri Jepang menegaskan negaranya tidak ingin berperang lagi. Dia siap menarik armada pengawalnya seakan tunduk pada Jepang. Tapi ternyata akan dia lakukan jika Amerika pun melakukan hal yang sama. Bennett pun menjawab dengan tegas karena Amerika tidak pernah bernegosiasi dengan teroridau. Presiden Amerika ini cukup terkejut karena baru mengetahui di dalam kapal selam Tibet ada perwira Amerika bernama Kapten David Ryan yang tidak bisa begitu saja dia abaikan. Karena negosiasi perdamaian belum mencapai satu kesepakatan, kedua negara sepakat untuk beristirahat selama 30 menit, menikmati Kopai dan Utbrai. Tiba-tiba seluruh armada perang yang berkumpul di satu lokasi ini dikejutkan dengan kemunculan ikan paus. Tapi kedatangannya dimanfaatkan Laksamana Lancing sebagai wasit yang meniup peluit perang. Saat peluru kendali dilepaskan, Jepang merespon dengan tembakan yang sama untuk menangkisnya. Sayangnya, salah satu rudal berhasil lolos mengenai lambung kapal Harusame. Serangan ini diketahui juga oleh Kaeda, tapi beliau tetap santuy ingin melihat sejauh mana kedua negara itu bertempur setelah sekian lama mereka beraliansi. Tapi faktanya jelas, Amerika tidak peduli meski Kapten Ryan berada di kapal Tibet. Demi ketertiban seluruh dunia, Presiden Bennett menilai nyawa seorang perwira Amerika adalah harga yang harus dia bayar. Apakah perang Amerika dan Jepang kembali pecah? Puluhan awak kapal Harusame dievakuasi, banyak dari mereka yang terluka dan meninggal dunia. Namun Laksamana Numata tidak ingin terpancing untuk melancarkan serangan balasan, meski anak buahnya tidak terima dengan serangan ini. Perdana Menteri Jepang dan Wataru coba memahami pesan yang disampaikan Kaeda yang ingin tahu apa niat dan tekad Jepang. Dianggap sebagai pemicu pecahnya perang antara Jepang dan Amerika, Fukamachi bertekad untuk menghentikan Kaeda. Kali ini, giliran Kaeda merespon serangan yang dilakukan Amerika tadi. Rudal favoritnya Amerika Tomahawk dilepaskan dari kapal selam Tibet. Begitupun dengan Laksamana Lancing yang kembali melepaskan rudalnya lalu ditangkis oleh armada Angkatan Laut Jepang. 3 rudal Amerika menembus laut menargetkan Tibet. Salah satu rudal yang ditangkis di udara ternyata mengandung sekam logam yang berakibat terjadinya gangguan radar. Meski mendapat serangan, tidak berpengaruh banyak terhadap Tibet. Menyelam hingga 500 meter untuk menuju titik aman. KTT antara Jepang dan Amerika berakhir buntu tanpa adanya poin kesepakatan damai yang disetujui kedua belah pihak. Tibet kembali mempersiapkan 4 torpedo untuk menghancurkan kapal USS Abraham Lincoln. Di waktu yang sama, Tatsunami sedang meluncur cepat untuk menabrak Tibet. Kaeda segera mengarahkan kapalnya ke kanan untuk menghindar, bersamaan dengan 4 torpedo yang dilepaskan. Alhasil kapal induk Abraham Lincoln pun hancur. Si sombong Lancing terpaksa menurunkan perintah untuk meninggalkan kapal. Kapal induk Amerika ini perlahan tenggelam. Kejadian ini sampai ke telinga presiden yang sedang menikmati hidangan sushi. Kini dia sadar kesalahan besar karena meremehkan Kaeda. Sementara itu pihak Jepang mulai percaya kepada Kapten Kaeda. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Perdana Menteri bersama putra mahkota Jepang kembali pulang setelah Amerika memutuskan untuk membatalkan perundingan. Tiba-tiba, Wataru mendapat telepon dari dokter pribadi ayahnya. Takegami bertanya kepada Menlu apakah menjalin hubungan dengan Kaeda berpotensi memicu perang. Menurutnya, itu tergantung niat Takeda. Sudah jelas Jepang berada di posisi berbahaya. Fukamachi datang menemui Laksamana Numata di atas kapal induk. Membahas kejadian ini yang bisa menggemparkan dunia, khususnya Pentagon, setelah Amerika kehilangan 1 kapal induknya. Fukamachi khawatir tindakan Kaeda akan meningkat menjadi konflik global.
Apa selanjutnya yang akan terjadi? Inilah yang mereka nantikan dengan penuh waspada dalam siaga penuh. Kaeda kembali mengajak Ryan untuk mendengarkan musik. Dia berjanji akan menurunkan perwira Amerika ini setelah sampai di Teluk Tokyo. The objective is simple. Mengubah bumi menjadi satu negara yang bersatu agar tercipta perdamaian secara global. Secara pribadi, Kaeda berterima kasih kepada seluruh awaknya yang telah setia kepadanya, tapi perjuangan belum usai. Di depan mereka akan mendapat tantangan yang jauh lebih berbahaya. Main tank, bro. Kilo has a visual contact, sir. Baru tiba di kantornya, Perdana Menteri mendapat telepon dari Kaeda yang ingin menegosiasikan aliansi dengan Jepang. Hajimemashite. Tapi Kaeda sendiri yang akan menentukan waktu dan tempatnya. Kapten Seabed tidak membantah rencananya untuk membawa Seabed menuju Teluk Tokyo dan memastikan kapalnya tidak membawa nuklir. Sesuai dengan prinsip non-nuklir yang Jepang pegang teguh, tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengimpornya. Wataru datang melihat keadaan ayahnya yang terbaring sakit. Terdapat perbedaan prinsip di antara ayah dan anak ini. Kaisar Unabaru telah menulis kisi-kisi untuk 100 tahun ke depan masa depan bangsa kekaisarannya ini. Konferensi pers digelar di kantor Perdana Menteri Jepang. Reporter Ichiya tampak hadir dalam momen penting ini. Secara gamblang, Takegami menjelaskan proyek kerjasama pembangunan kapal selam nuklir Seabed tanpa persetujuan parlemen dan rakyat Jepang. Selanjutnya dia juga menyebut kaptennya Kaeda telah membelot dan mendirikan negara merdeka, yaitu Yamato. Proses negosiasi akan segera dilakukan dengan Kaeda. Ichiya lalu bertanya, apakah Kaeda adalah kapten kapal selam Yamanami yang sebelumnya dinyatakan tewas? Media pun makin bertanya-tanya dengan masalah ini. Di waktu yang sama, Wataru mendapat informasi bahwa Kaeda meminta negosiasi dilakukan esok siang di Press Club Center secara terbuka yang bisa dihadiri media. Untuk menenangkan rakyatnya, Perdana Menteri kembali menjawab pertanyaan Ichiya bahwa Seabed tidak memiliki hulu ledak nuklir sesuai dengan pernyataan Kaeda. Meskipun Perdana Menteri ini ragu, karena informasi ini tidak bisa dijamin kebenarannya. Sebagai satu-satunya negara di dunia yang pernah merasakan kengeriannya senjata nuklir yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang punya tekad kuat untuk mencegah perang nuklir kembali terjadi. Tugas berat kini berada di pundaknya Laksamana Richard untuk mencegah Seabed memasuki Teluk Tokyo. Seluruh armada perang ke-7 Amerika diturunkan untuk menghadangnya. Dengan formasi melingkar dan senjata harpun yang telah dipersiapkan, pertempuran pun akan kembali dimulai. Namun Kaeda memilih untuk menghubungi komandan kapal induk Ronald Reagan tersebut. Hampir saja akan menembak, ternyata Kaeda menunjukkan Kapten Ryan di atas kapal selamnya. Berpindah ke kapal selam Tatsunami, para awak sejenak mengisi perut mereka dengan ramen. Shizuka bertanya kepada Kapten Fukamachi, jika ada salah satu awaknya yang terjebak dalam sebuah ruangan yang terkena banjir, apa yang akan dia lakukan? Setelah menutup kebocoran, Fukamachi akan menyelamatkan semua orang, meski dia sendiri belum tahu bagaimana caranya. Dermaga apung otonom Southern Cross telah dipersiapkan untuk menerima kedatangan Seabed. Komandan Ken melakukan pengecekan kembali, memastikan kesiapan dermaganya ini. Perdana Menteri dan jajarannya telah siap menunggu kedatangan Kaeda. Armada Angkatan Laut Jepang mengawal perjalanan Seabed menuju Teluk Tokyo. Presiden Bennett kembali menghubungi Perdana Menteri Jepang, memastikan niat Jepang melakukan dialog dengan orang yang dianggap Amerika sebagai pelaku teror, mengabaikan dialog dengan Amerika. Bennett mengingatkan Takegami bahwa dunia internasional akan melihat Jepang sedang menuju kemandirian militer. Kalimat epik diucapkan Takegami yang balik menyindir Bennett. Komunitas internasional bukan cuma soal memenuhi kebutuhan negara adidaya,
Bennett yang terpancing memberi peringatan terakhir yang diasumsikan mengancam akan menyerang Jepang, kemudian menutup teleponnya. Sebelum berangkat menuju lokasi perundingan, Kaeda menitipkan pesan kepada Yamanaka setelah hasil perundingan ditandatangani, dia yakin Amerika akan kembali menyerang. Jikalau dia gugur, selama kapal ini aman, Yamato akan tetap merdeka. Menjelang pendaratannya di Teluk Tokyo, Kapten Kaeda menarik nafas tepat di atas kapal selam Seabed dengan penuh optimisme dalam sebuah perjuangan besar yang tidak dipahami banyak orang. Seabed alias Yamato akhirnya berlabuh di atas dermaga apung Saguling. Sementara itu, Kaeda yang turun dari helikopter disambut Wataru. Keduanya berjabat tangan direkam seluruh media lokal dan internasional. Masuk ke dalam tempat perundingan, Perdana Menteri Jepang sudah menunggunya. Kaeda menyebut dirinya sebagai kepala negara merdeka Yamato. Presiden Bennett dan jajarannya tidak ketinggalan update. Fukamachi terkejut karena Jepang telah memutuskan untuk melindungi Seabed. Kaeda tidak diminta mendamaikan dunia. Baginya, Jepang adalah prioritas yang akan dia lindungi dengan segenap jiwa dan raganya. Namun apabila Kaeda membahayakan bangsa dan negaranya, Fukamachi tidak akan ragu untuk melepaskan tembakan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Di depan Perdana Menteri dan para pejabat tingginya yang disiarkan secara langsung, Kaeda membeberkan tujuannya untuk membawa perdamaian bagi dunia. Karena faktanya, ada 10.000 hulu ledak nuklir di bumi yang bisa mengancam umat manusia. Dengan dibentuknya aliansi antara Yamato dan Jepang, Kaeda ingin menciptakan militer supranasional skala global. Wataru memperjelas pernyataan Kaeda, apakah itu artinya mendominasi dan menaklukkan dunia? Kaeda sangat percaya diri karena tidak ada satupun kapal selam Amerika yang mampu menaklukkan Seabed. Tidak muluk-muluk, untuk kerjasama ini, Kaeda hanya minta perbekalan makanan termasuk bahan bakar nuklir dan torpedo. Lalu apa keuntungan yang didapatkan Jepang? Kaeda menjawab tidak ada, tapi ini akan menjadi wasiat atas keinginan Jepang untuk dunia tanpa perang. Semua orang terkejut, termasuk Wataru yang kagum karena tidak hanya piawai menjadi nahkoda kapal selam dengan keterampilan navigasinya, Kaeda pun sangat paham dengan politik. Sedangkan pihak Amerika menyebut Kaeda pandai merangkai retorika. 4 pejabat tinggi Jepang diskusi terlebih dulu. Menlu tampaknya kurang setuju karena Jepang harus menggeser Amerika sebagai mitra. Sedangkan Menhan menilai militer global patut dipertimbangkan. Wataru menyerahkan keputusan ini kepada Perdana Menteri. Apakah mereka siap mempertaruhkan nyawa? Dalam putusannya, Perdana Menteri Takegami setuju untuk membentuk perjanjian persahabatan dengan negara merdeka Yamato. Publik pun geger, terutama pihak Amerika yang tidak paham dengan maksud Jepang. Di sini Takegami membuat keputusan yang cukup brilian. Demi menjaga nilai persahabatan dengan Amerika, namun tetap melindungi Seabed. Maka Jepang akan meminta sesi mendesak dari Dewan Keamanan PBB. Armada Angkatan Laut Jepang dan Seabed akan berada di bawah komando PBB hingga menunggu penilaian dunia. Dengan tegas, Kaeda mendukung keputusan Perdana Menteri Takegami. Tiba-tiba, Presiden Amerika menghubungi Perdana Menteri melalui saluran darurat untuk berbicara dengan Kaeda. Bennett meminta Seabed melucuti persenjataannya. Kaeda menolak, balik menyindir Amerika apakah berani melucuti senjata nuklirnya. Selama ini, Amerika berdalih di belakang pamornya sebagai polisi dunia yang menjaga perdamaian dan harapan terakhir yang terbaik di bumi. Kaeda setuju untuk datang ke markas PBB di New York membahas perdamaian dunia dengan Amerika dan negara-negara lain. Meski Bennett tidak sabar untuk menunggunya, tapi di belakang, Presiden Amerika ini memberi perintah untuk menyiapkan Seabed sebelum sampai di New York. Dermaga apung Southern Cross telah menyuplai stok makanan dalam jumlah besar untuk Seabed. Yamanaka yang melakukan pengecekan terkejut karena Jepang pun memberikan rudal Mk48 dan 50 torpedo konvensional sebagai perintah dari atas. Rupanya, Jepang benar-benar ingin melindungi Seabed dari serangan Amerika. Wataru mengantar Kaeda kembali ke Seabed. Reporter Ichiya memaksa untuk mengajukan pertanyaan kepada Kaeda. Apakah Yamato membawa senjata nuklir? Dengan wajah serius, Kaeda menjawab, ya. Setelah kehilangan kapal induknya, Laksamana Lancing memimpin Komando Armada ke-7 mendampingi Jenderal Richard.
Ini kesempatan terakhirnya untuk menenggelamkan Yamato. Fukamachi dan awaknya membahas posisi armada tempur Amerika yang kini berada di Kanal Uraga untuk mencegat seabed yang akan berlayar menuju New York. Sedangkan armada Angkatan Laut Jepang diinstruksikan menghindari pertempuran, mengawal Southern Cross. Tatsunami sendiri mengemban misi penting untuk mencegah pertempuran di Teluk Tokyo. Seluruh personilnya mulai mempersiapkan diri untuk kembali berlayar. Jenderal Lancing bertanya kepada Richard jika seandainya seabed memiliki rudal nuklir, target mana yang akan dijadikan sasaran. Menurutnya, pangkalan Amerika di Yokosuka, tapi ledakannya akan berdampak juga terhadap Tokyo. Karena itu, mereka akan menenggelamkannya di perairan Tokyo, agar seabed tidak punya keberanian untuk melepaskan nuklirnya. Selain kapal selam Tatsunami, Amerika kembali menerjunkan kapal selam nuklir bernama USS Topeka, yang langsung diperintah untuk melepaskan torpedonya menargetkan seabed yang masih berlabuh di dermaga apung. Tak tinggal diam, Tatsunami langsung beraksi untuk menjadi tameng. Namun satu torpedo berhasil lolos mengenai Southern Cross. Meski tidak menimbulkan kerusakan berat, jika dermaga ini dihantam 3-4 torpedo lagi, dipastikan akan hancur, mengubur seabed yang terjebak di dalamnya. Kaeda menghubungi Fukamachi, bangga kepadanya karena mau berkorban. Tapi Fukamachi beralasan ini dia lakukan untuk melindungi orang Jepang. Tiba-tiba, torpedo Amerika kembali melesat menyasar ke arah Tatsunami. Tidak bisa menghalaunya dengan cara yang sama, Kaeda memberitahu Fukamachi bahwa ada puing-puing kapal di dasar laut dalam jarak 1 km di depan kapalnya. Akhirnya, 2 torpedo dilepaskan menyasar puing-puing tersebut untuk merusak sensor magnetik torpedo musuh. Strategi itu berhasil, tapi muncul lagi kapal selam USS Charlotte yang melancarkan serangan ke arah Southern Cross. Tatsunami langsung banting setir untuk menghalaunya. Tapi rencana itu gagal, dan akhirnya menghantam Southern Cross dengan keras. Tak sampai di situ, Amerika yang benar-benar sudah geram menghadirkan 2 kapal selam lainnya. Southern Cross kali ini benar-benar hancur, perlahan mulai tenggelam. Tidak ada waktu lagi, kapal selam seabed mulai menyalakan mesin untuk keluar dari dermaga ini. Ketika Amerika menggempur secara habis-habisan, Fukamachi tidak bisa tinggal diam. Waktunya melakukan serangan defensif. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Menganggap Jepang tidak punya keberanian, akhirnya torpedo dilepaskan dari kapal selam Tatsunami berhasil menghantam kapal selam USS Charlotte. Japan fired. All torpedoes have hit their targets. Sementara itu, seabed mulai menyelam sebelum Southern Cross tenggelam menindihnya. Chase the target. He must sink his ship. Seabed berhasil lolos tepat sebelum torpedo musuh benar-benar menghancurkan dermaga apungnya. Para pejabat tinggi Jepang dibuat sibuk dengan aksi pertempuran ini. Menlu khawatir karena tindakan defensif yang dilakukan Tatsunami, Amerika akan membalas serangan yang lebih besar kepada Jepang. Tapi Menhan menilai keputusan Kapten Fukamachi sudah tepat. Apalagi posisi mereka masih berada di perairan Jepang. Perdana Menteri menengahi perselisihan mereka. Saat ini yang paling penting mencari cara untuk menghentikan peperangan dan menjamin keselamatan Yamato untuk menuju New York. Wataru punya ide untuk menggunakan nuklir. Sontak, semua orang terkejut. Fukamachi dan pihak Amerika kembali mendengar lantunan musik dari kapal selam seabed. Musik yang sama ketika kapal selam terbaik di dunia ini sedang beraksi. Maybe they've come up with another tricky move. Let that music be his requiem. Amerika kembali melepaskan torpedonya, disambut dengan aksi yang sama dari seabed. 2 torpedo musuh berhasil dilumpuhkan, dan torpedo terakhir yang ditembakkan seabed berhasil mengenai kapal selam USS Columbus. Ini artinya Amerika kembali kehilangan 2 kapal selamnya. Laksamana Lancing segera menarik mundur kapal selam Jefferson City dari jarak tembak.
Apakah Amerika mulai ciut, ataukah sebuah strategi untuk mengecoh lawannya? Rupanya, Unabara minta bantuan reporter Ichiya untuk mengumumkan situasi terkini di perairan Jepang kepada dunia. Seabed sempat mengejar USS Jefferson City, namun Kaeda putuskan untuk kembali mundur. Saat itulah, puluhan rudal ditembakkan dari armada tempur Amerika, menghiasi langit kemudian berbalik menyelami lautan untuk mengincar targetnya. Seabed mengandalkan celah bebatuan di dasar laut sebagai tempat perlindungan. Pihak Amerika terkejut karena kapal selam Seabed berhasil lolos dari serangan tersebut. No radar reading from the Yamato or Jefferson. Stand by for our next attack. We were getting contact. Jubei must be there next. Unabara meminta Ichiya memberitahu seluruh dunia bahwa Seabed memiliki rudal nuklir seperti yang dikatakan Kaeda. Tapi Presiden Amerika bersikeras untuk menenggelamkannya sebelum kapal selam tersebut sampai di markas PBB di New York. Kapten Fukamachi sempat berencana untuk menghancurkan Seabed agar tidak ada lagi korban jiwa. Namun Shizuka tidak setuju karena Jepang sudah mengambil keputusan untuk melindungi kapal selam itu. Berada persis di belakang Seabed, Fukamachi memberi perintah untuk bersiap menembak. Namun tiba-tiba kapal selam musuh kembali terdeteksi dalam radar. Akhirnya, Fukamachi putuskan untuk melindungi Seabed. Pertempuran sengit bawah laut kembali terjadi. Kali ini, Tatsunami terkena tembakan dari torpedo musuh. Sementara itu di atas permukaan laut, armada Angkatan Laut Jepang saling berhadapan dengan armada ketujuhnya Amerika. Lancing yang keras kepala bertekad untuk terus membombardir Yamato meski Richard tidak setuju. Kondisi parah dialami Tatsunami, terjadi kebocoran di ruang mesin. Seorang awak bernama Hashitani berupaya menanggulanginya. Kapal selam ini terdampar di dasar laut, tidak bisa bergerak sama sekali. Kaeda memutuskan untuk balik arah menyelamatkan Tatsunami. Reporter Ichiya merilis berita terkini terkait pertempuran sengit yang terjadi di perairan Tokyo. Faktanya, Kaeda menyebut kapal selamnya dilengkapi nuklir. Melihat langsung berita tersebut, Presiden Bennett langsung menghubungi Perdana Menteri Jepang. Pertanyaannya to the point, apa Jepang mau memulai perang nuklir? Air mulai membanjiri Tatsunami. Masalah bertambah karena anak buahnya kesulitan menyalakan suarmara bahaya. Dengan oksigen yang tersisa 50 menit lagi, mereka harus berjuang untuk membawa kapal selam ini kembali ke permukaan dengan menaikkan pompa utama. Tapi karena lambungnya terkubur dalam sedimen, kapal selam ini tidak bisa mengapung. Karena Hashitani sedang berupaya memperbaiki kebocoran, panggilan komunikasinya tidak didengar. Tidak ingin satupun awaknya menjadi korban, Fukamachi akan mengeluarkannya dari sana kemudian menutup palkanya. Jika dalam 3 menit dia tidak berhasil, Shizuka ditugaskan untuk mengorbankan mereka berdua. Presiden Bennett sepertinya paham Jepang mendesaknya melalui media untuk menyalahkan Amerika atas serangan ini tanpa mengindahkan bahayanya nuklir. Keputusan kini berada di tangan Presiden Bennett. Bennett 大統領、続ける限り、Kaedaは核弾頭を撃つかもしれない。 For nuclear war. Of course I'm not. Meski sudah lebih dari 3 menit, Shizuka tidak mau menutup ruang mesin. Melihat Hashitani tidak sadarkan diri, Fukamachi segera menyelamatkannya. Seabed kembali menghalau 2 torpedo yang dilepaskan musuh. Sementara itu, 1 torpedo yang dilepaskan Seabed ke dasar lautan berhasil mengangkat Tatsunami. Fukamachi berhasil keluar dari ruang mesin membawa Hashitani. Kapal selam ini berhasil naik ke permukaan. Tatsunami, Fujou. Dan akhirnya, Presiden Amerika memutuskan untuk menarik mundur armada ke-7. Tapi Lancing tidak mau menuruti perintah Gedung Putih sebelum Yamato ditenggelamkan. Dia todongkan senjatanya kepada Richard. Selfish interpretation of justice. Negative. Carry on. Tiba-tiba, Seabed melepaskan rudal Tomahawk yang ditakuti Amerika karena menggunakan hulu ledak nuklir. Rudal ini menghantam kapal induk, namun ternyata tidak meledak.
Jika saja Qaeda melengkapinya dengan nuklir, dipastikan seluruh armada ke-7 Amerika akan musnah. Richard tidak bisa lagi mentolerir tindakan bodoh yang dilakukan Lansing. Dia ditangkap dan akan dibawa ke pengadilan militer karena menolak perintah presiden. Akhirnya, seluruh armada ke-7 Amerika merubah haluan untuk berbalik mundur. Sedangkan Seabed melanjutkan perjalanannya menuju Pasifik. Evakuasi dilakukan kepada seluruh awak Tatsunami. Sebentar lagi, Seabed akan memasuki wilayah Pasifik untuk menuju New York. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.